Halo Prakom Indonesia. Edisi kali ini kita akan membahas secara lengkap SKB Pranata Komputer. Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa hari yang lalu saya telah upload beberapa video tentang SKB Pranata Komputer. Jika teman-teman belum nonton, silahkan tonton dulu videonya ya. Materi ini juga dapat menjadi referensi bagi kalian yang melamar jabatan rumpun kekomputeran seperti analis dan teknologi informasi, administrator jaringan komputer, instruktur komputer, dan jabatan lainnya yang masih berkaitan dengan komputer atau teknologi informasi. Video ini nantinya akan terbagi dalam 3 bagian. Pada bagian pertama, kita akan membahas strategi mengerjakan soal SKB Pranata Komputer dan pengetahuan dasar tentang Pranata Komputer. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kelulusan hasil tes CPNS itu ditentukan dari jumlah nilai SKD dengan bobot 40% ditambah dengan jumlah nilai SKB dengan bobot 60%. Nah, masalahnya bagi kalian yang nilai SKD-nya mepet berada di posisi bawah, kalian perlu menggenjot nilai SKB agar dapat memenangkan persaingan. Kabar baiknya, kisi-kisi SKB Pranata Komputer tidak dipublikasikan panitia secara detail, sehingga hanya teman-teman yang mau mencari di internet lah yang kemungkinan besar akan memenangkan persaingan. Maka beruntunglah bagi kalian yang menemukan channel ini, karena di channel inilah satu-satunya channel YouTube yang membahas khusus Pranata Komputer. Jadi bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang ya, agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Kemudian jumlah soal SKB Pranata Komputer ada 100 buah dengan durasi waktu untuk mengerjakan soal yaitu 90 menit, sehingga dapat kita perkirakan durasi untuk mengerjakan setiap soal rata-rata 54 detik. Ini perlu untuk manajemen waktu kalian ketika mengerjakan soal nantinya. Nah, inilah gambaran kasar kisi-kisi materi SKB Pranata Komputer yang terdiri dari 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama pengenalan jabatan fungsional Pranata Komputer, yang kedua hardware, OS dan troubleshooting, yang ketiga jaringan komputer, yang keempat database, dan yang kelima programming. Adapun masing-masing pokok bahasan akan berisi 20 soal. Nah, disinilah teman-teman harusnya sudah paham ya, kalian kuat di materi apa dan lemah di materi apa. Silakan kalian tingkatkan lagi belajarnya pada materi-materi yang sekiranya kalian masih lemah. Materi yang pertama yaitu pengenalan jabatan fungsional Pranata Komputer. Di sini saya hanya memberikan poin-poin penting saja yang sering ditanyakan dalam soal SKB Pranata Komputer. Yang pertama, definisi Pranata Komputer. Kalian bisa baca sendiri. Yang kedua, instansi pembina jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu BPS, Badan Pusat Statistik. Ketiga, organisasi jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu IPRAKOM, Ikatan Pranata Komputer Indonesia. Berikutnya yaitu jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer. Jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer terdiri dari jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat terampil dan jenjang jabatan Pranata Komputer tingkat ahli. Untuk tingkat terampil dimulai dari yang paling bawah yaitu jenjang pemula, terampil atau pelaksana, mahir atau pelaksana lanjutan, dan penyelia. Sementara untuk tingkat ahli dimulai dari ahli pertama, muda, madya, dan utama. Yang membedakan tingkat ahli dan terampil yaitu pada tingkat pendidikannya. Untuk prakom terampil diduduki bagi Pranata Komputer yang berpendidikan minimal SMA dan D3 Ilmu Komputer. Sementara untuk
Pranata Komputer tingkat ahli diduduki bagi yang berpendidikan minimal S1 Ilmu Komputer. Berikutnya yaitu kegiatan rutin Pranata Komputer. Untuk kegiatan rutin Pranata Komputer tingkat terampil itu terdiri dari operasi teknologi informasi dan implementasi teknologi informasi. Untuk operasi teknologi informasi itu terdiri dari pengoperasian komputer, perekaman data, pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan jaringan komputer. Sementara untuk implementasi teknologi informasi terdiri dari 3 butir kegiatan, yaitu pemrograman dasar, pemrograman menengah, dan pemrograman lanjutan. Sebagai catatan, yang membedakan pemrograman dasar, menengah, dan lanjutan yaitu pada kompleksitas perintah masukan dan keluaran, struktur pencabangan, dan struktur pengulangan. Untuk lebih detailnya, kalian bisa baca di PerKPPS nomor 16 tahun 2008 tentang petunjuk teknis penilaian jabatan fungsional Pranata Komputer. Kemudian berikutnya, kegiatan rutin Pranata Komputer tingkat ahli. Untuk kegiatan rutin Pranata Komputer tingkat ahli terdiri dari 3 kegiatan, yaitu implementasi sistem informasi, analisis dan pencarian sistem informasi, dan penyusunan kebijakan sistem informasi. Implementasi sistem informasi terdiri dari 3 butir kegiatan, yaitu yang pertama implementasi sistem komputer dan program paket, yang kedua implementasi database, dan yang ketiga implementasi sistem jaringan komputer. Berikutnya analisis dan pencarian sistem informasi terdiri dari 5 butir kegiatan. Yang pertama yaitu analisis sistem informasi, yang kedua perancangan sistem informasi, yang ketiga perancangan sistem komputer, yang keempat perancangan dan pengembangan database, dan yang kelima perancangan sistem jaringan komputer. Untuk kegiatan penyusunan kebijakan sistem informasi terdiri dari 2 butir kegiatan, yaitu yang pertama perancangan dan pengembangan sistem informasi, dan yang kedua perumusan visi, misi, dan strategi informasi. Untuk materi tambahannya, kalian bisa pelajari Permenpan nomor 66/Cap/M-7/2003 tentang jabatan fungsional Pranata Komputer dan angka kreditnya. Kemudian teman-teman juga bisa pelajari PerKBPS nomor 16 tahun 2008 tentang petunjuk teknis penilaian angka kredit Pranata Komputer. Semuanya ada di kolom deskripsi untuk link downloadnya. Kemudian untuk soal tentang besaran angka kredit butir-butir kegiatan Pranata Komputer, kalian tidak perlu pelajari karena kemungkinan tidak akan keluar. Kemudian untuk materi tambahannya, kalian juga bisa mempelajari, bisa menonton video saya tentang daftar istilah Pranata Komputer. Nah, demikian materi tentang SKB Pranata Komputer bagian pertama. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang troubleshooting komputer dan jaringan komputer. Oleh karena itu, bagi kalian yang belum subscribe sekarang agar kalian tidak ketinggalan informasinya. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan share video ini ke sosial media kalian. Oke, semoga bermanfaat. Saya Basuki Rahmat. Salam Prakom Indonesia.